Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, pemirsa juga sahabat semuanya di seluruh Nusantara. Kita ketemu lagi di tema yang keempat, yaitu jalan-jalan Nusantara ya teman-teman. Dan di sini kita berada di Kabupaten Kediri, tepatnya berada di Villa Lembah Kelut. Kita akan ketemu resepsionisnya dan nanti akan kita dipertemukan dengan Bapak Direkturnya ya. Jadi kita mampir dulu di sini. Selamat siang Mas. Dengan Mas siapa ya? Mas Saiful. Oh ya. Iya Mas Saiful, kita kemarin sudah ngomong-ngomong, sudah ketemu komunikasi dengan Bu Ririn ya. Dan beliaunya ini menyampaikan bahwasanya untuk hari ini kita lakukan liputan di Villa Lembah Kelut ini bersama dengan Bapak Direktur Utama Pak Muhammad Iqbal ya. Jadi nanti kita bisa ketemu langsung di mana nih Mas? Di resto ya, di atas. Oke, kalau begitu saya mohon izin tak bertemu dengan Pak Direktur ya. Oke, terima kasih banyak. Selamat siang ya Mas. Oke, nah teman-teman kita udah sampai ya. Ini di tempat resepsionis tapi juga menyediakan berbagai camilan ya teman-teman ya. Dan juga kostum-kostum ya yang bisa dipergunakan untuk pengunjung, barangkali untuk oleh-oleh gitu. Nah, oke teman-teman, kita akan menyusuri ya di Villa Lembah Kelut hari ini, yang mana nanti kita akan langsung bertemu dengan Bapak Direkturnya, yaitu Bapak Muhammad Iqbal. Oke, kita akan ketemu lagi ya nanti sampai di resto. Oke, sampai jumpa lagi nanti ya. Kita nanti akan memasuki ya wilayah dari wisata di Villa Lembah Kelut. Jadi ini adalah tempat untuk penerimaan tamu ya, security ya teman-teman ya. Dan di sini juga ada pasar ya, pasar buah ya teman-teman di Lembah Kelut ini, dan bisa kita nanti berbelanja untuk oleh-oleh keluarga di rumah. Oke teman-teman, kita akan jalan menuju Lembah Kelut ya, langsung masuk ke sana teman-teman ya. Kita akan memasuki wilayah Lembah Kelut ya teman-teman ya. Nanti sekitar 5 menit lagi kita datang dan sampai di Villa Lembah Kelut. Di resto Pak? Oh iya ya. Nah teman-teman, kita udah sampai di resto di Villa Lembah Kelut dan kita akan langsung masuk di resto ya teman-teman ya. Kita akan masuk di resto menemui Pak Direktur yang berada di dalam resto. Yuk teman-teman, ikuti jalan-jalan kita ya sampai ketemu di sana. Nah, oke teman-teman dan pemirsa semuanya, kita sekarang sudah ketemu ya sama Pak Iqbal, direktur dari Villa Lembah Kelut. Wah, kita akan ini Pak Iqbal mau nanya-nanya tentang sejarahnya, filosofinya, dan terciptalah suatu wisata afirmasi ya Pak yang di Villa Lembah Kelut ini dari Bapak Iqbal utamanya. Ini bagaimana ceritanya Pak Iqbal? Terima kasih.
datang ke sini untuk kesekian kalinya Ibu. Ya, soalnya Bosan saya datang ke sini. senang sekali Pak, gitu, senang sekali. Udaranya ini loh Pak yang segar. Ya memang kami membangun Genting Lebah Kelut ini pada saat Pandemi ya Pak, berarti tahun 2021 mulai merintis ya. bangun di 2021, kemudian operasional di 2022. Karena apa? Sebelum Genting Lebah Kelut ini berdiri, kami kan sudah mengelola satu wisata Kampung Anggrek. Oh, yang Kampung Anggrek. Itu Ya, ya. satu manajemen dengan Ini Jadi pada saat pandemi itu semua wisata itu kan terdampak selesai. dan termasuk Kampung Anggrek Betul. sangat terdampak. Sangat Ya di 2021 memutuskan untuk membangun apalagi ini. Harapannya pada saat nanti pandemi sudah selesai, ekonomi sudah mulai pulih, Iya. kita bisa mendapatkan income Dari selain sini. di Kampung Anggrek. Tapi kalau untuk Kampung Anggrek sampai saat ini masih operasional ya Pak ya? Masih operasional tapi sangat minim. Jadi Oh, kami gitu. fokus di industri anggrek, Oh, produksi anggrek. Oh, iya, Kalau iya, iya. agrowisatanya ya sudah mati itulah. Jadi ya silakan mati suri Bu. Oh gitu. Jadi mati ya tidak, Iya. tapi ya tidak hidup. Masih tetap ya, tapi masih tetap untuk anggreknya Masih. dengan penjualan online Ya. di sosial media seperti di Shopee, Ya. di Lazada, seperti TikTok gitu ya Pak ya. Ya. Saya lihat itu masih tetap ada. Oke, lanjut Pak Iqbal Ya, untuk kemudian kami membangun Lembah Kelut dengan konsep yang berbeda dengan Kampung Anggrek. oh Kalau gitu. Kampung Anggrek itu kan agrowisata. Iya. Kalau di sini kami lebih fokus ke penginapan. Penginapan. Yang berada di alam di Iya. tengah area perkebunan Betul. dekat dengan Betul. Ya. Oh ya. Oh iya. Oh, saya lihat untuk vilanya ini full dari kayu ya, Betul. Pak ya. Betul. Jadi untuk vilanya itu full dari kayu untuk bangunan fisiknya teman-teman dan atapnya Albalum dari galvalum Berlapis yang pasir. berlapis pasir, jadi tidak panas dan juga ditambah di sini merupakan alam yang berada di suatu lembah ya. Jadi mulai pagi, siang, sore, apalagi malam itu ya sejuk teman-teman ya. Jadi seperti berada di wisata afirmasi. Jadi bila mana teman-teman itu berada atau di domisili di kota, itu tepat banget teman-teman kalau berkunjung di Villa Lembah Kelut ini. Selain tempatnya yang sejuk juga nyaman, areanya tuh luas banget teman-teman. Sekitar 10 hektar lebih ya Pak Ya. Iqbal. yang untuk penginapan. Untuk penginapan saja itu 10 hektar teman-teman, dan ini ada dibangun sebanyak berapa unit sih, Pak? Makan Delapan unit. plus 2 tenda camping Oh iya. dan kita ada 3 camping. Oh gitu. 3 camping ground yang paling tinggi kapasitas 200 orang. 100 orang ya. Kita selain di kamar Ya. mandi kan ada air panas kan. Ada air panas. Kemudian yang di bawah ada 2 camping ground lagi itu yang Ya. kapasitasnya lebih besar di atas Oh 1.000 orang. iya iya iya. Standar fasilitasnya. Standar. Oh gitu ya Pak. Jadi di Glamping Lembah Kelut ini selain tersedia fasilitas berupa rumah-rumah kayu ya, seperti villa ini teman-teman ya, juga masih beberapa tempat ya seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, Pak Iqbal tadi ya, itu berada di puncak ya Pak ya, kalau tidak salah ya. Dan juga top view-nya di ini di puncak Gunung Kelut, di sana juga tersedia seperti ada meja dan juga kursi-kursi yang digunakan untuk istirahat ya. Ya. Dan kita beristirahat di puncak Kelut itu sangat indah banget teman-teman. Nanti kita juga akan ke sana. Kita akan ke sana sambil melihat itu ya. Dan untuk kegiatan lain mungkin bagi lembaga pemerintahan maupun swasta
maupun komunitas juga ya. Bisa datang ke sini rame-rame bersama rombongan, juga bisa ngadain camping, outbound ya, dan juga bisa disediakan tempat untuk meeting room juga bisa ya Pak ya. Nah jadi banyak sekali teman-teman, jadi tidak hanya melulu untuk penginapan dan rumah-rumah kayu, tapi juga tersedia tenda-tenda ya. Jadi teman-teman kalau ke sini mau camping itu sudah tidak ribet lagi membawa tenda dan peralatan lainnya. Dari Villa Lembah Kelut ini sudah menyediakan ya. Nah selain itu teman-teman ya, di Lembah Kelut ini untuk area yang seluas ini untuk parkir itu juga tersedia sangat luas sekali. Jadi untuk parkirnya itu tidak sulit gitu loh ya teman-teman. Nah untuk villanya barangkali kita nanti akan masuk ya, mencoba masuk ada apa yang ada di dalamnya ini, fasilitasnya, dan nanti juga kita akan nanya juga ke Pak Direkturnya kira-kira kalau semalamnya itu tarifnya berapa sih gitu ya. Jadi kita bisa hitung-hitung budget gitu ya teman-teman kalau mengajak keluarga gitu. Oke teman-teman, sebelum kita nanti naik ke puncak Kelutnya, kita akan mencoba ya melihat untuk ini villanya ya, ada apa saja fasilitasnya. Boleh kan Pak? Ya. Jadi teman-teman kita akan masuk ya ke Villa Lembah Kelut. Sayang, sini. Dengan baju, ada bed, ada AC, ada kamar mandi. Lebih. Nah, oh ya, untuk fasilitasnya ini Pak Iqbal Ya, bisa kita lihat ya, ada Ya. ini ya Pak ya, Ya. Android TV-nya. Lebih. Terus juga ada meja kursi ya, ada juga bed yang besar, cukup untuk 2 atau 3, dan ini ada bed yang agak kecil. Nah ini teman-teman ya, untuk villanya ini full kayu ya teman-teman ya, yang menciptakan udara ini sangat sejuk sekali ya, dirasakan berada di dalam villa ini karena fisik bangunannya terbuat dari kayu. Kayunya ini dari kayu apa ya Pak Iqbal? Ya, jadi gini, saya cerita sedikit Iya. kenapa alasannya kami memilih rumah Kayu. berbentuk dari kayu Bentuknya seperti ini. iya benar. Karena posisi kita sekarang ini berada di ring 1 area rawan bencana gunung meletus. Iya benar. Jadi kami memilih bentuk seperti ini, atapnya kan kerucut, Benar. sangat lancip ya. Lancip. Jadi kalau nanti ada hujan pasir, insya Allah aman. Iya. Kemudian kenapa dari kayu? Kayu ini kan pertama tahan gempa. Oh Kalau ada iya. gempa ini lebih aman. Oh iya. Bahan bakunya kita punya banyak. Banyak di sekitar ya. Jadi Ini ada. pemanfaatan alam dari raja. Ada kayu akasia, kemudian ada kayu jati, ada kayu cengkeh. Saya lihat itu ada jabon. Ya, ada. Kayu jabon Ada, juga ya. juga digunakan juga untuk Ya, fisik bangunan betul, ini. betul. Ada jati, cengkeh, jabon, akasia ya Pak ya. Oh gitu filosofinya. Jadi karena di sini tuh sering terjadi rawan bencana dari gunung meletus. Kalau bentuknya kerucut gini pasir kan segera ini ya. Ya. Oh gitu ya Pak ya. Makanya Kemudian- saya nanya-nanya kok bentuknya gini Ya. pasti ada ini ya gitu. Yang terakhir, bangunan seperti ini kan dibangun itu cepat dan ya kalau kita punya bahan baku sendiri murah Bu. Murah. Nanti kalau rusak ya sudah bangun lagi. Iya, bisa ditempel sulam juga ya Pak ya, dan memanfaatkan dari alam sekitar yang kita punya Ya. karena di lahan Ya. di Lembah Kelut ini memang banyak pohon-pohon yang besar ya, yang bisa digunakan sebagai rumah kayu ini. Nah teman-teman, saya merasakan ya kalau kita berada di tempat kita, di rumah kita itu yang dari bahan tembok atau batu bata itu rasanya panas banget Pak Iqbal. Jadi saya begitu masuk di villa ini rasanya sejuk banget teman-teman ya. Nah dan juga di villa ini ternyata fasilitas untuk penerangan sangat terang. Terus juga ada
bed yang besar. Ini mungkin bisa digunakan untuk 2 atau 3 orang, ditambah bed kecil. Dan di pojok sana itu juga ditaruh meja, barangkali untuk naruh HP, jam tangan, dan juga tas juga bisa. Nah ini teman-teman, di sini juga ada TV Android ya, dan juga ada kursi dan meja. Nah ini teman-teman juga sudah dingin tapi masih aja disiapin kipas dan AC luar biasa ya. Juga ada gantungan dari baju. Kita akan lihat juga ya teman-teman ya, untuk kamar mandi dan toiletnya juga bersih banget, penerangan juga cukup ya teman-teman ya. Estetis, sangat estetis sekali ya, seperti ini. Nah nyaman juga ya teman-teman ya, ada juga cermin dan pokoknya sangat estetis dan sangat bersih banget, terawat banget, nyaman pokoknya. Amenitas kami Iya. standar mirip dengan hotel berbintang 3 itu. Oh gitu. Jadi, iya. handuk, kemudian pasta gigi, sikat gigi sudah kami siapkan. Sudah disiapkan dalam Dan teh kopi, kamar mandi. teko, Iya, ada. air mineral. Iya, sudah free nih Pak ya. Iya, sudah termasuk Nah, fasilitas. Iya, masuk di fasilitas ya teman-teman ya. Udah samalah dengan hotel berbintang 3 karena untuk peralatan mandi ini juga sudah tersiapkan seperti sabun, pasta, handuk itu juga sudah tersedia di sini. Nah teman-teman, coba ya nanti bila liburan bisa ajak bersama keluarga untuk wisata afirmasi di sini. Pokoknya nyaman banget tempatnya. Oh iya, ini yang pohon jabon itu ya Pak Iqbal ya? Ini jabon merah. Jabon merah? Ya. Apa ada jabon yang warna lain Pak? Ada jabon putih. Oh, jabon putih. Jadi ini kayunya bisa digunakan untuk pembangunan villa-villa ini ya Pak ya? Nah, kayu jabon merah ini teksturnya lebih padat daripada kayu sengon. Oh gitu. Tapi untuk umur ini usianya itu hampir sama. Oh gitu ya. Panennya. Jadi teksturnya itu kuat ya Pak ya untuk kayunya ini. Nah ini teman-teman ya, di sini itu sangat sejuk banget. Kita bisa menyatu dengan alam teman-teman. Jadi kita bisa menciptakan suatu karya ya. Barangkali kita terinspirasi dengan lingkungan alam yang seperti ini, bisa membuat konsep-konsep atau rencana-rencana ke depan. Jadi di sini walaupun istirahat barangkali akan mencurahkan ya, bisa mencurahkan ya inspirasi dalam suatu catatan yang nanti kita akan bisa kita tindak lanjuti. Nah teman-teman, kita udah lihat-lihat untuk villanya ya. Jadi villanya itu sudah lengkap ya. Tadi ada Androidnya, ada untuk gantungan bajunya, dan toilet serta kamar mandinya itu juga tersedia lengkap ya untuk peralatan mandinya. Tapi boleh teman-teman pastinya bepergian mesti akan bawa gitu ya seperangkat dari peralatan untuk bepergian, dan juga tersedia TV Android. Tersedia kalau sore dalam malam hari itu ada kafe dan teh barangkali ya, minuman gitu ya teman-teman. Dan untuk breakfastnya nanti juga tersedia berada di resto. Teman-teman di sini juga bisa ya berolahraga ya, dan juga bisa bermain biliar. Olahraganya bisa jogging. Kalau teman-teman ini nanti bisa jogging, ini mengitari dari villa dan perkebunan itu sangat luas sekali, bisa berpuluh-puluh kilometer. Oke teman-teman, kita akan lanjut ya ke tempat yang lain yang berada di Glamping Cloud ini ya teman-teman ya. Yuk terus ikuti jalan-jalan aku teman-teman. Oh ya teman-teman, kita nanya sekalian ya ke Pak Dirutnya ya, untuk menginap satu malamnya itu berapa tarifnya dengan villa senyaman ini, dan juga fasilitasnya lengkap loh. Pak Iqbal mau nanya ya, barangkali nanti ada teman-teman yang juga mau menginap, bahkan beristirahat, menghabiskan waktu liburnya di Villa Lembah Kelot. Kalau satu malam kira-kira berapa sih Pak tarifnya? Untuk rumah kayu per malam kita mulai dari harga 500.000 untuk 3 orang. Oh 3. Ya, kalau mau nambah dari 3 orang maksimal bisa sampai dengan 5 orang.
Oh gitu. nanti tambah extra bed. Iya, Ya. ditambah extra bed ya. Ya. Oh gitu. 500 itu yang paling standar, jadi Yang paling tanpa standar. breakfast. Oh ya. Ya. Oh gitu. Terus untuk yang di atasnya Dari 500 yang dengan breakfast untuk 3 orang itu 750. 750. Kemudian per extra bed Iya. itu 125.000, itu sudah termasuk breakfast. Breakfastnya Ya. udah masuk ya. Terus yang paling di VVIP Untuk wifi, wifi-nya free. free ya? Ya, Oh wifi iya, free. jadi tersedia juga wifi-nya loh teman-teman ya. Jadi mau sepanjang hari sepanjang Ya. malam udah free ya, lengkap dengan Tapi wifi-nya. ada catatan karena kita ini berada di pegunungan yang sulit Jangkauan jaringan. ya, jaringan. Kalau sinyal handphone itu beberapa operator itu bagus, Iya. tapi ada beberapa operator yang kurang bagus. Bagus. Untuk wifi memang di tempat kami kadang sering ada gangguan. Oh gitu, Ya. karena kondisi alam ya Pak ya. Ya. Tapi di setiap kondisi wilayah juga seperti itu sih Pak ya. Jadi tidak hanya di sini saja, Ya. tapi dari pihak Villa Glamping Road itu sudah menyediakan untuk wifi-nya ya untuk para pengunjung. Oh iya Pak, untuk pengunjung ini dari lokal atau dari manca atau bagaimana Pak? Dari Ya. luar wilayah juga kayaknya. Sampai dengan saat ini untuk pengunjung kami mulai dari orang lokal yang Iya. tetangga desa, Tetangga yang desa, notabene, tetangga kota. sampai dengan tetangga negara Oh, tetangga Jadi, negara. Seperti dari negara Australia, Kanada, kemudian Jerman itu Oh, sudah iya. Prancis, sudah beberapa kali Afrika. datang ke sini. Iya. Afrika sepertinya belum. Oh, iya iya. Iya. Jadi banyak negara ya, Pak ya. Mereka itu kalau dari manca mengingat jauhnya ya, dari domisili dan negara mereka itu tentunya bisa berhari-hari ya, Pak ya, Ya. di sini. Minimal 2 hari mereka. 2 hari ya. Betul. 2 hari. Mereka itu memang mungkin tujuannya apa paket tujuan atau mungkin tambahan gitu ya biasanya Ya. wisata gitu atau gimana Pak? Ada yang dengan paket tour, memang, Oh, memang iya. ada ini Ada apa, travelnya paketnya, ya. travelnya ya. Ya, ada yang sendiri. Oh gitu. Memang mereka biasanya sih dari gunung ke gunung ya, Oh dari iya. Bromo kemudian ke Oh sini, iya iya ini iya ke iya. Gunung Bromo. Jadi seperti apa paket traveling gitu ya. Iya. Jadi bisa juga singgah ke apa Lembah Kelud ini. Iya. Oke, sambil beristirahat karena tempatnya ini memang benar-benar nyaman ya teman-teman untuk beristirahat. Dan juga bagi teman-teman yang sehari-hari sibuk dengan kesibukan dan aktivitas itu ada kalanya di titik kejenuhan ya. Jadi pada saat itu perlu apa namanya kita healing di tempat-tempat alam yang seperti ini dan juga di tempat yang tenang gitu ya. Jadi ini bisa kembali fresh lagi gitu ya Pak Iwan ya. Iya, iya. Nah itu ya teman-teman ya untuk tadi juga udah kita bongkar semua. Jadi teman-teman kalau apa namanya ya mau berkunjung dan berlibur bermalam di Lembah Kelud ini sudah disampaikan semua untuk tarif-tarifnya ya. Tinggal nanti oh ya Pak, untuk villanya ini ada yang ukuran sama ataukah ada yang lebih besar gitu Pak untuk tipe? Untuk rumah kayu kami 8 unit ukuran sama semua. Oh sama Satu semua tipe. ya Pak ya, dengan model yang Sama. sama seperti Ya. ini. Oke. Nah teman-teman kita juga akan lanjut di tempat lain ya karena mumpung ini bisa ketemu sama Pak Dirutnya, jadi kita langsung banyak dapat info banyak gitu ya. Dan sebelumnya terima kasih banyak loh Pak, kita bisa bertemu dengan penjenengan itu sudah luar biasa. Terus kita nanti akan kemana lagi Pak? Kita Di lihat ke camping ground, terus kita jalan ke puncak. oh Lihat, gitu, view siap-siap. dari Lembah Kelud. Iya, siap-siap. Oke. Nah, pemirsa, kita tinggalkan villa ya, tempat ini ya, yang udah disampaikan infonya oleh Bapak Direkturnya tadi, dan kita akan keluar, kita akan jalan menuju camping ground. Oke, kita akan ketemu di sana ya, teman-teman ya. Oke teman-teman, kita berjalan ya ke
camping ground ya. Jadi kita nanti akan menuju ke puncaknya Lembah Kelot bersama dengan Pak Iqbal ya teman-teman ya. Nah untuk teman-teman ini nanti bisa ya bersama keluarga, bisa menikmati seluruh alam ya teman-teman. Nah ini teman-teman juga tersedia toilet ya untuk para pengunjung ya teman-teman ya. Ini kelihatannya baru saja dibangun, jadi itu seperti untuk umum ya teman-teman ya, dibangun baru saja. Ini tersedia fasilitas untuk toilet dan kamar mandi cukup bersih ya teman-teman ya. Nah seperti ini, udah lumayan bersih dan berbilik-bilik sudah tersedia juga. Kalau bangunan ini warung ya Pak? Musola. Oh musola. Jadi selain ada toilet, kamar mandi, juga tersedia juga musola ya. Bagi teman-teman yang mau melakukan ibadah, salat juga disediakan musola. Iya, untuk toilet camping ground ini sudah terpisah wanita dan laki-laki, dan juga tersedia air panas ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman cukup bersih dan juga terawat. Kita berada di camping ground di VIP ya teman-teman ya. Di sini di dekatnya dari puncak Kelot ya teman-teman ya. Jadi biasanya di sini itu ada tenda-tenda ya teman-teman, dan di tempat ini juga merupakan bumi perkemahan. Kalau biasanya di sebelah sana ya Pak kemarin, yang di ini gedung ini Pak, ini Itu hall. oh ini hall ya teman-teman ya, hall dengan resto yang kita di sana tadi ya Pak Iqbal ya. Oke, kita akan lanjut ke puncak Kelot ya Pak ya. Oh ini Pak yang dibilang tandon air. Itu yang Oh iya iya. Nah teman-teman di sini di lereng ya dari Gunung Kelot ya teman-teman. Jadi pemandangannya itu sungguh menyuguhkan alam yang sangat eksotik teman-teman. Tanaman-tanaman besar, pohon-pohon besar yang sangat rimbun sekali. Nah seperti ini katanya Pak Iqbal tadi, pohon jabon merah teman-teman, dan juga ada pohon akasia. Jadi untuk bangunan-bangunan rumah itu sudah tersedia dari alam sekitar ya, yang berasal dari pohon-pohon itu tadi teman-teman. Pohon akasia, pohon jabon, pohon jati. Nah kita sudah hampir sampai di puncak Lembah Kelot. Walaupun di puncak Kelot tapi tidak tinggi teman-teman. Nah ini adalah merupakan bangunan yang juga difungsikan sebagai tandon air. Ini biasanya digunakan untuk oh ya, di sini ya Pak ya, panggungnya ya. Mungkin di sini juga bisa dikasih apa tenda ya. Jadi ini sebagai panggung bila mana ada kegiatan outdoor ya teman-teman. Dan di halaman ini bisa ditambahkan untuk tendanya. Bagus teman-teman ya, sangat indah sekali. Dan tadi juga disampaikan oleh Pak Iqbal, beberapa negara ya itu sudah banyak kunjungan, seperti Australia, juga ada dari Prancis, juga beberapa negara lainnya ya. Nah teman-teman, kita sudah berada di puncak Kelot. Yang berada di puncak Kelot ini juga tersedia kursi-kursi teman-teman ya, dan juga untuk meja. Dan di sekitar dari wahana ini
dipagari dari kayu-kayu ya teman-teman ya, yang mungkin juga ini potongan dari pohon-pohon yang berada di Villa Lembah Kelut ini. Pemandangannya sangat bagus dan view-nya ini teman-teman, kita bisa melihat puncak Kelut di sini. Oh iya Pak Iqbal, waktu Gunung Kelut meletus itu tahun berapa ya Pak? Terakhir 2014. Oh 2014. Ya, Semoga tidak terjadi lagi. Pak Iqbal usia sekarang berapa toh? saya 41. Oh 41, jadi ya belum. Itu kalau tidak salah saya Tahun 90 yang apa ya, saya SMP pokoknya. Ingat saya itu, jadi banyak abu di genteng-genteng rumah itu Pak ya. Jadi ini teman-teman ya, view-nya sangat bagus sekali. Dan puncak Kelut ini yang tertutup kabut. oh tertutup kabut ya teman-teman. Jadi Itu Gunung Umbu yang ini yang Gunung Umbo, tapi untuk yang Kelutnya ini tertutup kabut teman-teman. Tapi di sini itu view-nya sangat bagus. Dan bila teman-teman sampai di puncak ini bisa melihat dari seluruh area yang berada di bawahnya dari puncak Lembah Kelut ini. Sangat eksotis sekali teman-teman, sangat elok banget. Kita bisa merasakan sebegitu indahnya kebesaran Tuhan ya, dan kita bisa menikmatinya, menghirup udara yang begitu segar dan alam yang bebas seperti ini teman-teman ya, dan jauh dari kebisingan ya. Oh iya Pak, untuk pembangunan ini sendiri tuh sampai berapa tahun tuh Pak ini? Memakan waktu berapa tahun ini Pak Iqbal? 1 tahun sampai dengan operasional. Oh 1 tahun, cepat sekali ya Pak ya? Iya, cepat sekali. Jadi kebut. Iya, terus untuk ini Pak, untuk tenaga kerja, termasuk cleaning service, terus barangkali untuk pengawas penjaga ya dari lingkungan ini, semua karyawan ini yang dipekerjakan Bapak ada berapa Pak? Kami untuk total karyawan itu sekitar 30 orang. 30 ya? Semuanya warga lokal. Oh ya, oh lokal. Jadi bisa perekrutan tenaga yang di daerah ini sendiri ya Pak ya. Terus untuk yang di resto ini apa? Maksudnya juga dari luar atau juga dari Lembah Kelut ini yang menyediakan dari menu kulinernya Pak? Semuanya dari kami. Dari Semua oh iya. Kalau misalkan ini ada lembaga atau pihak luar gitu atau pemerintah gitu, apa ada kira-kira yang berminat menggandeng panjenengan gitu untuk ikon katakanlah kota Kediri gitu, terus bareng-bareng gitu, bagaimana Pak itu kira-kira? ya, jadi gini, kalau untuk dinas sudah ada beberapa dinas yang sering mengadakan kegiatan di tempat kami. Oh inggih, Sudah banyak. sudah banyak ya. Oh gitu. Kemarin itu kami menjadi sponsor untuk acara Kelut Vespa Day. Oh gitu, apa itu Pak Iqbal? Acaranya teman-teman Vespa. Oh itu Vespa. Oh Untuk panitia. inggih. Nah, terus kurang lebih 8.000-an orang. Banyak banget ya. Dari seluruh Indonesia ya Pak, Vespa. Oh iya iya. Ya semoga saja nanti kedepannya semakin sukses. Barangkali nanti dengan digandengnya dari beberapa pihak ya Pak ya, tentunya akan menambah kemajuan dan progres dari upaya pengembangan Lembah Kelut ini sendiri ya Pak ya. Oh iya. Saya juga sangat tertarik ini loh Pak, apa pembangunan dari rumah-rumah kayu. Kalau sepertinya di sini kan memang memanfaatkan untuk pohon-pohon yang berada di sekitar Lembah Kelut. Kalau misalkan seperti rumah kayu itu dibudayakan seperti di tempat lain, katakanlah kota itu kan panas ya Pak ya. Tapi barangkali sulit untuk akomodasi ya, untuk apa ya namanya, untuk transportnya kayaknya ya Pak ya. Tapi barangkali itu bisa ke depan. Iya ya. Sekarang itu sudah banyak kok yang membuat bangunan rumah kayu yang prefabrikasi. Oh gitu ya Pak ya. Tinggal rakit aja.
Iya ya. Oh iya. Tapi mungkin ini kendalanya untuk rumah kayu itu di perawatan. Oh di perawatan. Juga di serangga. Oh iya iya, untuk perawatan memang harus ekstra gitu ya Pak Iqbal ya. Nah teman-teman, kita saat sekarang sedang menikmati udara yang sangat sejuk banget yang berada di Lembah Kelut ini. Nah teman-teman, untuk Lembah Kelut ternyata itu fasilitasnya itu sudah memenuhi ya teman-teman ya. Ada restonya, dan di dalam resto tadi juga sudah terdapat live musiknya, dan juga ada ini musola juga sudah didirikan. Untuk toilet dan kamar mandi ini juga sudah tersedia, dan bahkan ada air panasnya ya untuk mandi ya teman-teman ya. Selain itu juga ada tempat-tempat yang sangat menarik lainnya ya teman-teman, untuk kegiatan baik yang indoor maupun outdoor. Nah teman-teman bagi yang belum ya pernah ke sini ya, itu silahkan ya teman-teman untuk berkunjung di Lembah Kelut ini. Dan bagi teman-teman ya yang sudah pernah ke sini, ayo kembali lagi teman-teman ya. Lembah Kelut semakin cantik karena bunga-bunganya yang dulu itu masih belum tumbuh, masih belum tinggi ya, seperti cemara udang, ada juga tanaman pucuk merah, bougainville, juga ada banyak tanaman-tanaman anggrek tanah, ada juga tanaman-tanaman pancawarna ya teman-teman, dan pohon-pohon lainnya yang di sekitarnya waktu pembangunan dulu itu masih kecil-kecil teman-teman. Jadi di sini itu masih terasa panas, tapi sekarang itu sudah nikmat sekali teman-teman, karena bunga-bunga ini sudah bermekaran seperti ini teman-teman. Nah teman-teman, kita coba akan jalan turun dan sekalian kita akan mampir di hall. Seperti apa ya hallnya di Lembah Kelut, kita akan menuju ke sana. Kita jumpa di sana ya teman-teman ya. Kita sambil berjalan turun dan kembali ke villa ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini ada hamparan ya yang menghijau ya. Ada banyak ini tanaman bunga bougainville dan juga asoka, ada puring, dan di atas kita ini sebagai pohon peneduh ini ada tanaman ketapang ya, yang sangat sejuk sekali teman-teman. Yang satu dan yang lainnya itu saling berhimpitan ya, bisa sebagai peneduh dan pengayom di tempat ini. Jadi udaranya sangat sejuk banget teman-teman ya. Nah, mungkin ada dari teman-teman yang menanyakan ya, tempat seluas itu ya gitu untuk pengamanan, pengawasan, dan apakah ada security gitu ya. Nanti kita akan tanyakan ke Pak Direkturnya. Nah teman-teman, sepanjang mata memandang, ini pemandangan yang sangat elok sekali ya, yang sangat sejuk banget udaranya dan sangat cantik sekali teman-teman. Bunga-bunga bougainville yang sangat cantik sekali, dan udaranya sangat sejuk banget teman-teman. Ini kita ke sini bersama Pak suami dan juga dari anggota keluarga. Oh ya, untuk teman-teman barangkali tadi ada yang menanyakan ya, tempat seluas itu bagaimana untuk pengawasan, apakah ada security-nya, dan bagaimana dengan penerangan bila mana terjadi mati lampu gitu ya teman-teman. Nah kita sekarang udah sampai di sini nih teman-teman. Nah bisa terlihat ya teman-teman, untuk tanaman-tanamannya ini namanya tanaman pisang-pisangan, dan ini juga ada tanaman dari bunga bougainville yang sangat cantik sekali teman-teman ya. Oh iya Pak Direktur, Pak Iqbal, barangkali ada teman-teman nih yang menanyakan, di Lembah Kelut itu kan seperti hutan gitu tempatnya ya, bagaimana dengan
keamanan, security-nya. Terus juga bila mana terjadi pemadaman itu bagaimana secepat apa untuk penanganan dan pelayanannya. Barangkali ada teman-teman yang nanya seperti itu, gimana ya Pak Direktur ya? Jadi di Lembah Kelut untuk security 24 jam. 24 jam ya Pak? Kemudian one gate system. Jadi satu pintu? satu pintu. Oh gitu, cukup aman ya Pak ya? Kita ada pagar keliling Bu. Berduri. Iya. Area seluas 30 hektar. Oh 30 hektar, Masya Allah. Lokasinya 30 hektar. Iya ya. Oh jadi seperti itu Pak. Untuk security-nya itu penempatannya di posisi mana aja ya Pak ya itu ya? Di pintu masuk. Pintu masuk? Kemudian di sini di Di area villa ini. area keliling. Oh gitu. Itu juga dilakukan siang maupun malam hari ya Pak ya? Oh iya. Oh 24 jam. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, untuk keamanan sangat terjamin karena sepanjang waktu pagi hingga malam itu sudah stay, ada security ya yang siap menjaga dan mengamankan untuk di Lembah Kelut ini. Kalau terjadi pemadaman bagaimana nih Pak? Biasanya waktu musim hujan gitu. Kami ready genset. Oh gitu. Iya ya Pak. Jadi cukup aman ya. Baik lampu juga untuk keamanan yang lainnya. Kalau setiap malamnya itu biasanya ada kegiatan apa saja toh Pak? Untuk malam hari biasanya tamu-tamu mereka itu ya pertama Api unggun, live musik, nyanyi-nyanyi, ya. barbecue. Apa itu Pak? Siap paket barbecue, bakar-bakar. Oh bakar-bakar, oh ya bakar-bakar mah itu lagi ngetren, lagi asik banget ya teman-teman. Jadi kalau bersama keluarga nanti bisa karaokean ya, live musik, terus juga bisa bakar-bakar ikan. Bakar-bakar ikannya nanti disediakan di resto, tinggal pilih gitu ya Pak ya. Wah asik banget, dan juga ada api unggun loh teman-teman. Wah ternyata di Villa Lembah Kelut tidak bisa kita bayangkan, ternyata tidak hanya penginapan aja tapi meliputi kesukaan-kesukaan dari pemirsa semuanya ya. Nah untuk itu pemirsa silahkan untuk berkunjung dan datang di Lembah Kelut. Nah ini musiknya sudah berbunyi. Nah teman-teman nanti bisa mencoba untuk sumbangkan suara emasnya di sini. Nah senang sekali kita udah sampai tadi yang pertama di resto, di villa, di Puncak Kelut. Kita melewati hall ya, yang bisa digunakan untuk kegiatan outdoor maupun indoor. Ini juga ada tempat-tempat untuk sekedar untuk istirahat ya Pak Direktur ini ya. Ya, dan kita udah sampai di resto. Dan restonya ini cukup terjangkau kok teman-teman ya, dan cukup menyediakan banyak aneka pilihan kuliner. Jadi teman-teman tidak usah ragu-ragu untuk datang lagi ke glamping Lembah Kelut. Oke teman-teman, kita akan masuk dulu ke restonya, dan nanti karena waktunya sudah menjelang sore, saya juga akan mohon pamit. Dan jangan lupa teman-teman semuanya ya, untuk selalu dukung channel dari Ani Flower Garden agar supaya tidak ketinggalan dari video-video yang terupdate dari kami. Oke teman-teman, seperti ini suasana yang ada di resto di Glamping Kelut. Cukup sejuk banget udaranya ya, dan teman-teman silahkan untuk berliburnya berkunjung di Lembah Kelut ini. Dan saya kira untuk kunjungan kali ini kita juga akan segera mohon pamit. Sampai jumpa lagi ya teman-teman, sampai jalan-jalan Nusantara berikutnya. Oke, kita juga akan berpamitan kepada Pak Direktur Pak Muhammad Iqbal. Semoga saja kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya, agar kita akan selalu bisa beraktivitas dan berjalan-jalan terus. Nah Pak, kita karena sudah sore, sudah waktunya undur diri. Saya mohon pamit. Terima kasih banyak atas kesempatannya bertemu Bapak, karena Bapak
sibuk banget tapi masih menyempatkan untuk mendampingi dan menemui saya. Semoga saja untuk Villa Lembah Kelut ini semakin banyak kunjungan, diminati para wisatawan dan juga semakin sukses. Semangat ya Pak ya. Terima kasih banyak dan saya mohon diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak monggo pamitan. Nggih Pak, pareng matur suwun sangat Nggih, tersuwun atas penjelasan dan informasi yang sangat panjang lebar terkait dengan glamping Kelut ini. Insya Allah mungkin nanti banyak yang berkunjung. Amin. Nggih, matur suwun sangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.